Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita semuanya, beliau Bapak Kiai Haji Usho dan seluruh tokoh-tokoh yang lain, Bapak Imam yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada subuh yang hari ke-19 Ramadan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, dalam agama Islam menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sumber untuk menentukan hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber pokok Al-Quran dan hadis, semuanya pasti sepakat bahwasanya segala sumber yang ada, hukum-hukum yang ada di agama Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya Al-Quran secara satu kesatuan, secara utuh itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Begitu juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk hadis, walaupun yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yanṭiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jamaah rahimakumullah, mengenai Al-Quran dan hadis, terus apakah bisa semua orang mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis? Hukum tentang wajib, apakah itu harus dikerjakan, apakah harus ditinggalkan, tentang halal dan haram, apakah boleh semua orang mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena apa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwasanya Al-Quran satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Al-Hadis juga. Setiap orang yang menentukan hukum atau istikhrajul hukmi atau istimbatul hukmi, mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis, harus memahami penuh satu Al-Quran dan juga seperangkatnya, seperti halnya tafsirnya, asbabun nuzulnya, nasikh mansuhnya, am khos, am mutlak muqayyad dan lain sebagainya. Itu mengenai dengan Al-Quran. Kalau mengenai dengan hadis, apakah itu asbabul wurudnya, apakah hadis sahih, apakah hadis maudhu', munqati', marfu' dan sebagainya. Kalau orang awam yang tidak tahu alat-alat untuk mengeluarkan hukum itu, maka akan sangat fatal akibatnya. Saya beri contoh ayat surat dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah ayat 219, yaitu bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa ithmun kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad 'anil khamri wal maisir, tentang hukumnya khamri, minuman keras, wal maisir dan judi. Qul fihima ithmun kabirun, katakanlah di dalam keduanya ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
Kalau kita sekilas melihat ayat ini, bahwasanya dalam minuman keras dan judi itu ada manfaatnya dan juga ada yang besar. Masih ada manfaatnya. Asbabun nuzulnya adalah pada zaman dulu ketika Rasulullah masih di Makkah, minuman keras ini belum diharamkan. Jadi waktu itu pada permulaan zaman Islam boleh atau belum haram orang-orang Islam meminum minuman keras. Pasti masih dihalalkan. Yaitu pada ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah anggur dan kurma kalian menjadikan minuman keras dan rezeki yang bagus. Pada ayat pertama itu turunnya di Mekah itu belum haram. Setelah di Madinah banyak orang yang masih minuman keras setelah hijrah Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Akhirnya para sahabat tanya, turunlah ayat tersebut. Katakanlah kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi. Akan tapi di dalam minuman keras dan judi terdapat dosa yang besar dan juga ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari ayat itu masih ada para sahabat yang minum. Ada yang masih minum karena masih memandang manfaatnya. Ada juga yang sudah meninggalkan karena memandang dosanya. Lalu suatu saat pada sholat maghrib, sahabat minum minuman keras lalu mengimami sholat maghrib, membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, harusnya la a'budu ma ta'budun. Akan tapi karena dalam posisi mabuk, dia membacanya Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Itu betapa rusaknya arti itu. Wahai orang qul, katakannya ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Seharusnya kan la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi karena dalam posisi mabuk maka lahnya hilang. Jadinya a'budu ma ta'budun, saya menyembah apa yang kalian sembah. Berarti menyembah apa yang mereka orang-orang kafir sembah. Apa itu? Berhala, na'udzubillah min dzalik. Karena posisi mabuk dia minum. Akhirnya turun ayat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Itu berarti 2 ayat. Artinya pada waktu itu masih minum sahabat. Yang penting jangan mendekati waktu sholat. Jadi setelah isya bisa minum-minuman. Nanti subuh sudah fit lagi. Sudah nggak ada efek minuman keras itu lagi. Bisa. Andai kan 2 ayat ini diamalkan orang-orang yang belum tahu ayat selanjutnya, yang merubah atau menasih hukum ayat 2 ini, maka orang-orang akan minum khamr. Mengatakan bahwasanya ada manfaatnya yang pertama. Yang kedua, yang penting ketika waktu sholat tidak dalam keadaan mabuk. Akan tapi turun ayat yang ketiga untuk secara syarihnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir dan judi dan sejenisnya rijsum min amali syaitani, kotoran dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah agar kalian mendapat keberuntungan. Baru setelah ini fahal antum muntahun. Jadi semuanya sahabat sepakat sudah haram secara mutlak. Setelah ayat ini turun, tidak ada lagi kompensasi, tidak ada keringanan untuk minum-minuman keras. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Al-Quran satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi secara umum orang-orang yang belum mengetahui alatnya untuk istikhrajul hukmi atau istimbatul hukmi, mengeluarkan hukumnya dari Al-Quran itu, maka harus mengikuti para ulama yang sudah terkenal mujtahid atau sudah mengetahui cara-caranya. Contoh yang tadi, betapa bahayanya kalau ayat yang ketiga itu dia belum tahu. Boleh minum keras selama tidak mendekati waktu sholat dan lain sebagainya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kesimpulannya bahwasanya kita sebagai masyarakat umum tidak boleh mengambil hukum langsung dari Al-Quran karena sangat fatal akibatnya. Kalau toh ada yang mengatakan kenapa tidak boleh, Al-Quran kan sumbernya
orang Islam. Ulama toh bisa salah, dia mengatakan begitu. Kalau ulama bisa salah, apalagi orang yang bukan ulama, lebih-lebih bisa potensi lebih salah. Yang kedua, untuk pada memang sudah dari zaman dulu kala minuman keras dan judi itu memang merusak di masyarakat umum. Bahkan sampai sekarang. Bahkan ada yang mengatakan minuman keras adalah ummul khaba'ith, induknya keburukan. Orang tidak bisa melakukan keburukan, minum dulu agar bisa melakukan keburukan. Yang ketiga, pesannya jangan sekali-kali mencoba atau penasaran dengan kemaksiatan, sekecil apapun itu. Contohnya orang-orang yang pemabuk sekarang ini, naudzubillah min dzalik, teman-teman kita mudah-mudahan ada ya semuanya dikasih tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin mereka langsung pemabuk. Mungkin awalnya dari coba-coba segelas dulu, setetes dulu, 1 sendok dulu, lama-lama 1 botol, lama-lama ketagihan. Begitu juga judi, enggak mungkin orang langsung 1 juta, 2 juta, pasang togel, slot, pasti coba-coba 1.000, 2.000, 3.000 dan lain sebagainya. Akhirnya ketagihan. Jadi sifatnya kemaksiatan adalah ketagihan. Jadi orang bisa ketagihan dengan kemaksiatan itu karena jurumus dari setan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Allah yahdina ila mawridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.